Jadi yang Esau, tapi siapapun kita yang namanya kematian adalah yang menjadi budaya itu adalah kita orang dalam budaya Eropa orang meninggal. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Halo. Kembali kita dengan program Tanya Jawab bersama Pendeta Yose Marco. Ya, tema kita kali ini cukup menarik ya. Kematian dalam perspektif iman Kristen. Oke Pak, Ya. apa kabarnya ini? Puji Tuhan, luar biasa. Wah, luar biasa, tetap sehat. Iya. Ya, di tengah-tengah wabah kita harus semangat. Yes. Oke. Nah Pak, kemarin sudah banyak pertanyaan. Iya. Ya, semalam kira-kira ada 10 Pak. Tapi Oke. nggak tahu nanti apakah ada lanjut bertanya ya. Mungkin 1 jam lebih kita ini. Oke, langsung saja. Nah ini Pak, pertanyaan yang menarik menurut saya. Adakah di kekristenan Pak ayat yang menunjukkan bahwa akan ada tanda-tanda ketika seseorang itu mau menuju kematian? Saya pikir tidak ada ayat yang mendukung ada tanda-tanda seseorang itu akan meninggal atau tidak. Sama sekali tidak ada. Karena kematian itu merupakan bagian rahasia ataupun misteri yang hanya Tuhan saja yang tahu. Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita. Jadi sesuatu yang tidak ada dasar ayatnya untuk kita telusuri bahwasanya ada tanda-tanda, oh ini ciri-cirinya orang kalau mau meninggal. Nggak ada seperti itu. Ya, kan? Sama sekali tidak. Kadang orang mengatakan ini kok lemas-lemas nih. Ya, Ini kayaknya tanda-tanda ini. ya. Buang tabiat. Iya, katanya, kadang ya. orang mengatakan seperti ini Pak. Dia melakukan di luar kebiasaan dia. Iya, iya. Biasanya nggak rajin nyuci, jadi Ya. rajin nih. Iya. Nah, tiba-tiba udah nampak sih seminggu kemudian udah nampak dari tanda-tandanya gitu. Apakah itu memang tanda-tanda atau memang Secara alkitabiah tidak ada. Itu tidak merupakan satu Alkitab tidak mencatat hal-hal yang demikian. Tapi kita manusia kan sering juga istilahnya cocokologi. cocok? Iya. Jadi pada akhirnya ketika sudah dipanggil Tuhan, oh iya kemarin itu memang tandanya begini loh, nggak biasanya seperti ini dan sebagainya. Jadi ya kalau secara akademisnya, secara alkitabiahnya tidak tertulis ada tanda-tanda apa yang membuat seseorang itu akan menuju meninggal dunia atau tidak. Walaupun misalnya dalam kasus kalau di dalam Alkitab seperti Ishak ketika dia menyampaikan kepada anaknya Esau, coba dulu berburu, aku mau makan darimu karena kayaknya waktuku sudah dekat. Nah, itu beda persoalan begitu. Jadi sesuatu yang spontanitas menurut saya. Tapi siapapun kita yang namanya kematian adalah misteri. Dan itu adalah bagian daripada keagungan Tuhan yang menunjukkan ketuhanan Tuhan. Salah satu yang menunjukkan bahwasanya kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Hidup kita, nyawa kita, jiwa kita itu adalah miliknya Tuhan. Jadi seperti itu. Tidak ada dasar Alkitabnya. Jadi tidak ada dasar Alkitabnya ayatnya sama sekali ketika seseorang itu mau meninggal ada tanda-tandanya Iya. seperti itu. Iya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa Pak kematian seseorang orang Kristen itu tidak mengikuti kematian Tuhan Yesus dalam hal seperti pakaian? Ketika Ya. Tuhan Yesus Ya. dikuburkan kan Ya. pakai kain kafan. Ya. Kenapa sekarang umat Kristiani tidak dikafani, melainkan pakai jas malah? Jadi kalau masalah itu adalah persoalan budaya. Ya, kalau Tuhan Yesus itu dia berada di daerah Timur Tengah, ya di Israel sana. Nah, yang menjadi budaya mereka adalah ketika orang meninggal dikafani, terus kemudian pada waktu itu dimasukkan ke liang-liang batu. Karena memang di situ geografisnya seperti itu gitu. Nah, sewaktu dalam perkembangan kekristenan, kebetulan kekristenan yang ada di Indonesia itu dibawa oleh misi-misi yang dari Eropa. Nah, dalam budaya Eropa, orang meninggal itu diperlengkapi dengan pakaian yang terbaik yang dia punya dan dibuat dalam dalam sebuah peti lalu ditanamkan ke dalam tanah. Jadi kita hanya mengikuti budaya. Persoalannya tidak ada pengaruh apa-apa, mau dengan kain kafan atau dengan pakaian yang lengkap, dengan pakaian yang bagus, dengan peti ataupun langsung
tanpa peti hanya kain kafan saja, saya pikir tidak mempengaruhi apapun. Ya, jadi itu hanya masalah budaya saja. Ya, karena kalau misalnya kita cari nanti seperti Tuhan Yesus, dia dimasukkan ke dalam liang batu, atau seperti Lazarus ketika sahabatnya Tuhan Yesus yang dari Betani meninggal pun begitu juga, dimasukkan ke dalam liang batu. Nah, sekarang kita cari guanya di mana kalau di Indonesia kan? Nggak mungkin. Jadi kita kontekstual lah, ya. Kita juga banyak mengikuti karena agama ini juga kontekstual dengan budaya. Nah, apa yang menjadi kebiasaan misionaris yang dari Eropa tadi, itu pula yang kita ikutkan. Jadi, saya pikir itu tidak menjadi persoalan. Seperti apa model disemayamkan, seperti apa model untuk ditanamkan seseorang yang meninggal itu. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu jawabannya. Jadi itu budaya, Iya, budaya masing-masing betul. kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak. Iya. Apakah betul, Pak, setiap hari Paskah, khusus di hari Paskahnya, setiap orang meninggal naik ke surga bersama Allah Bapa sesuai tradisi? Setiap Paskah orang yang meninggal itu naik ke sorga. Iya, bersama Allah Bapa. Jadi sebelum dia Paskah dia di mana? Kan itu persoalannya. Iya. Nah, dia bisa ketika Paskah dia naik ke sorga. Nah, siap Paskah, lewat Paskah dia kemana lagi nih? Jadi sebenarnya kita harus pahami, pada saat seorang sudah meninggalkan mengembuskan nafasnya yang terakhir, saat itu sudah terjadi disparitas atau pemisahan dunia, ya. Jadi dia tidak, orang yang meninggal itu rohnya itu tidak lagi bersama-sama dengan kita, gitu loh. Dia dibawakan ke suatu tempat. Kalau dalam pemahaman kita Injili, ya, bagi orang yang percaya, bagi orang benar yang percaya Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, ya, dia adalah pewaris kerajaan surga nantinya. Nah, sampai waktunya tiba, ketika dia meninggal dunia, maka dia akan dibawakan kepada satu tempat yang namanya Firdaus, ya, tempat penantian sebelum dia pada akhirnya dalam secara eskatologi nantinya dia akan dibawa kepada surga kemuliaan. Nah, tempatnya itu Firdaus, begitu loh. Nah, orang yang tidak benar, orang yang tidak percaya, menolak keselamatan itu, maka ketika dia meninggalkan dunia, maka tempat sementaranya sebelum dia parkir nanti di neraka tempatnya adalah Hades. Jadi itu tempat sementara sebelum Kristus akan datang untuk the second coming, atau mengadakan kedatangan Kristus yang kedua kali untuk mengadili setiap umat manusia. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya Paskah nggak ada hubungannya. Orang yang apa itu naik ke sorga, terus kemudian siap Paskah dia balik lagi, nggak ada seperti itu. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan penuh keteraturan. Ya, jadi itu hanya persoalan budaya lagi, kebiasaan yang dilakukan orang dari turun temurun. Tetapi kalau dibilang ketika Paskah orang yang roh orang meninggal itu akan ke surga, itu tidak ada. Alkitab kita mengatakan hal yang seperti itu. Jadi itu hanya faktor kebiasaan yang sudah senantiasa dilakukan oleh orang-orang Kristen. Itu saja. Berarti tidak ada, ya, kalau Paskah, ketika mati Paskah, jadi langsung ke surga bersama Allah Bapa, tidak ada seperti itu, ya. Nah, kapanpun matinya, ketika kita percaya bahwa Yesus Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Yes. Oke, Pak, kita lanjut. Semakin menarik ini. Ya. Apa kegunaan kita nyanyi lagu rohani, Pak, di tempat orang yang meninggal dunia itu? Kan mayat tersebut tidak dapat mendengar nyanyian kita. Saya pikir begini. Ada juga saya sambungkan dengan satu pertanyaan yang mungkin mirip, ya. Ada juga yang sering bertanya pada saya, Pak, apa gunanya kita ziarah? Kan gitu ya, karena ketika ziarah itulah seseorang itu kumpul, berdoa bersama, terus kemudian nyanyi, kan begitu ya. Nah, persoalan begini, supaya kita ketahui semua pemirsa yang boleh mendengarkan. Sekali lagi, tidak ada hubungan atau korelasi apapun menurut kebenaran firman Tuhan antara orang yang hidup dengan yang mati. Saat orang itu meninggalkan nafasnya terakhir, dia sudah di alam yang berbeda saat itu juga. Nah,
kalau seandainya yang menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen saat Paskah, di menjelang Paskah kita ke kuburan, menghidupkan lilin dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya persoalan hanya untuk memori kita mengingat orang yang sudah meninggalkan kita. Nah, kalau seandainya kita mau bernyanyi di sana, itu nggak salah kalau menurut saya, gitu loh. Tidak salah. Kalaupun mau berdoa di sana, tidak salah. Tapi kalau kita berdoa di sana mendoakan yang sudah meninggal tersebut, itu yang menjadi satu kesalahan. Kadang ada yang minta berkat. Nah, itu yang salah. Sebab nggak akan ada lagi kesempatan seseorang bertobat saat dia masih hidup. Saat dia sudah meninggalkan dunia ini, rohnya itu terpisah dari badannya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk yang namanya bertobat, apalagi kirim-kirim doa katanya supaya mungkin bisa terseberangkanlah, dibantu. No. Saya mengimani dalam pemahaman Injili, dalam pemahaman dogmatika gereja kita, tidak ada lagi hubungan antara yang hidup dan yang mati. Nah, nggak salah ketika kita mau beribadah. Nah, itu menguatkan kita, gitu loh. Menguatkan kita yang hidup. Bukan lagi menolong yang sudah meninggal tersebut. Tugas dia sudah selesai. Keputusan akhir dia kemana itu sudah mutlak ditentukan oleh Tuhan yang menciptakan dia. Jadi nggak bisa lagi kita nyogok Tuhan, minta tolong lagi untuk keberadaan orang tersebut. Nggak bisa. It's over. Sudah selesai. Nah, kalau kita mau bernyanyi supaya kita mungkin lebih, oh iya ya, kalau kita ziarah, oh iya ya, orang tua saya ini orang yang baik, saya akan ikut teladannya. Itu barangkali bisa jadi berkat buat kita. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan supaya bapakku ini, Tuhan kau ampuni semua dosanya waktu dia hidup supaya dia jangan ke neraka, itu nggak ada lagi urusannya, gitu loh. Nah, itu yang salah. Apalagi sampai bakar rokok, kasih kue ke sana, dan ujung-ujungnya minta nomor togel, kan itu yang salah. Apalagi seperti itu, gitu. Karena banyak juga kan Pak, Iya. seperti di keluarga saya pada Iya. waktu itu, ketika saya juga belum bertobat, Iya. ya kan, ya sama ngasih rokok Iya. dan minta kelulusan gitu. Iya, Ketika iya, mau iya. UN nih, Iya. minta doa sama Opung biar semoga lulus UN-nya gitu. Tapi itu salah Pak ya. Salah, itu nggak benar sama sekali, begitu loh. Ada bahkan kebiasaan misalnya nih ya, sampai sekarang nih saya lihat. Ini yang kadang-kadang kita nggak paham. Ketika ziarah ke kuburan itu saya sering lihat, ujung-ujungnya cuci muka, marduhab kata orang Pak ya kan, marduhab, cuci muka, terus sambil ngomong apa gitu. Enggak, sebenarnya itu sesuatu yang dari sejak nenek moyang dulu ya. Saat mereka itu biasa kuburan itu kan di atas bukit, di atas lereng-lereng bukit, kan orang ke sana itu berusaha, capek. Nah, untuk menyegarkan badannya supaya turun setelah dia berziarah, dia cuci muka. Tapi bukan jadi sarana komunikasi. Air itu bukan, oh Pung, ini kami cucumu, oh ini Pung kami apa. Nggak ada. Jangan minta berkat sama orang yang sudah meninggal, itu salah. Salah. Nggak benar itu. Itu nggak baik. Tuhan melarang itu. Sebab yang memberikan berkat hanya Tuhan, bukan orang yang sudah meninggal. Dan dia tidak punya kuasa apapun untuk memberkati kita. Orang dia sudah kembali kepada penciptanya, dan dia sudah mendapatkan hasil daripada apa yang dia perbuat sepanjang dia hidup di dunia. Jadi seperti itu. Jadi nggak salah untuk berziarah, untuk mengenang orang yang kita kasihi. Ya, nggak salah ketika kita mau misalnya bernyanyi di sana, kita berdoa di sana, tapi berdoa untuk kita yang hidup. Kita bernyanyi untuk menguatkan kita yang hidup. Kita mau beribadah di sana supaya kita merasa dihiburkan yang ditinggalkan. Jadi bukan di sana berziarah untuk meminta berkat dari yang meninggal, bukan datang berziarah untuk mendoakan yang sudah meninggal. Itu yang salah. Ya. Jadi kalau praktik ziarah fine-fine saja menurut saya, tapi jangan salah dalam prakteknya. Kita tidak meminta berkat kepada yang meninggal, tetapi mengingat segala kebaikan, mengingat romantisme dengan orang yang sudah meninggal. Saya pikir itu nggak ada yang salah. Begitu. Siap Pak. Iya. Jadi sudah banyak. Sebenarnya tadi pertanyaan ziarah ada Pak. Oh gitu ya. Sudah langsung dijawab. Oh ya. iya. Oke, kita lanjut Pak. Pertanyaan berikutnya.
adakah kewajiban atau ayat Pak yang menunjukkan bahwa orang Kristen mati kedua tangannya dilipat seperti orang berdua? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Tidak ada ayat yang menuliskan kalau tata cara meninggal itu tangannya harus begini, terus kalau apa nanti ada yang di perut, ya kan, macam lain. Nggak ada tata cara bagaimana menyemayamkan orang yang meninggal dunia, sama sekali tidak ada. Berarti lebih ke budaya juga. Kembali lagi itu adalah budaya dan kebiasaan daripada penduduk lokal yang ada. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Apakah Pak berdasarkan ajaran agama kita, Kristen, mereka yang sudah menikah akan tetap hidup bersama kelak di surga? Atau kebersamaan mereka juga berakhir dengan kematian? Apakah mereka juga tetap hidup bersama setelah kematian ini memisahkan? Oh iya, jadi begini, jangan samakan surga itu sama seperti dunia. Karena di surga itu Alkitab kita katakan tidak ada lagi hawa nafsu. Nggak ada lagi yang namanya romantisme dan ini. Yang ada adalah di sana yang menjadi kepuasan daripada orang percaya adalah memuji-muji Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya suami dan istri, mereka terikat menjadi suami dan istri ketika ada di dunia. Gitu. Nah, saat mereka meninggal dunia, jangan pikir nanti kita ketemu di surga terus jadi bakal suami dan istri lagi, tidur bersama lagi, membangun rumah lagi. Enggak, repot nanti, pasti rusuh lagi, kembali lagi, ya cibir mencibir antara keluarga yang satu dan nggak ada lagi orang pada akhir kita kenal, kita tahu, oh itu istri saya pada saat itu, tetapi tidak ada lagi atraktif untuk dia saja yang jadi yang bakal sama saya terus ketika nanti di surga. Enggak, semua sudah menjadi saudara. Nah ini hebatnya. Bayangkan dalam satu peristiwa ketika Yesus mengadakan perumpamaan, ada orang kaya yang miskin dengan seorang Lazarus yang sangat ada orang kaya dengan Lazarus yang sangat miskin. Kemudian seorang kaya meninggal, si Lazarus juga meninggal. Nah si orang kaya karena kepelitannya, karena parah sekali di dunia ini, nggak ada murah hatinya, akhirnya bagiannya adalah Hades, dan kemudian si Lazarus ada di Firdaus. Dan kemudian di sana dikatakan Bapak Abraham suruhlah si Lazarus. Nah ini yang menarik, Abraham itu udah ratusan tahun yang lalu, yang saya percaya si orang kaya itu nggak kenal sama si Abraham pada saat mungkin dia hidup di dunia. Tapi pada saat dia sudah di dalam roh, dia kenal ini si Abraham. Nah kita juga begitu nantinya. Saya kenal, oh ini bekas istri saya, ini istri saya waktu di dunia. Oh ini orang tua saya waktu di dunia. Oh ini kakek nenek, oh ini si Abraham. Oh ini Paulus. Dan kita tahu semua. Tetapi tidak ada lagi rasa di mana kita ada romantisme antara suami dengan istri, dan kemudian nanti mungkin kita dengan orang tua kita dan sebagainya. Ada lagi hal yang seperti itu. Semua yang di surga kemuliaan itu sudah diperbaharui. Tidak ada lagi yang namanya hawa nafsu, tidak ada lagi keinginan yang lain selain daripada memuji-muji Tuhan. Jadi tidak ada lagi konsep kedagingan di sana. Itu semua di dunia. Setelah selesai di dunia, yang ada adalah semua roh itu adalah memuji-muji Tuhan dan cinta. Seperti itu. Kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Apakah pandangan iman Kristen tentang Firdaus dan neraka? Bagaimana kehidupan setelah kematian? Oke, pandangan Kristen tentang Firdaus dan neraka. Ya, kalau dalam pemahaman, ada beberapa pemahaman ya. Ada beberapa dogmatika yang diakui dan diimani oleh beberapa aliran gereja, tetapi saya tidak mau mencampur ke sana. Saya mengimani apa yang saya dogma yang saya imani, bahwasanya Firdaus adalah tempat sementara bagi manusia yang meninggal dunia sebelum pengadilan Tuhan Yesus atau Yesus datang gitu untuk menghakimi dunia.
Jadi orang yang benar itu tempat sementaranya itu adalah Firdaus. Nah, orang yang tidak menerima Tuhan, orang yang tidak menerima keselamatan itu, maka tempat sementaranya adalah Hades. Ya, ujungnya nanti kemana? Yang Firdaus dia akan ke surga juga. Yang di Hades dia bakal ke itu juga, gitu loh, neraka juga. Itulah finalisasinya adalah surga dan neraka. Tapi tahapannya dulu adalah di Firdaus dan juga Hades. Sementara sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, ya, ini eskatologi, nanti terlalu panjang kalau kita jelaskan di sini. Saat Yesus menghakimi dunia ini, nah finalisasinya itu adalah surga dan neraka. Nah, tapi sebelum itu terjadi, maka tempat sementara bagi orang benar adalah Firdaus, dan tempat sementara bagi orang yang tidak benar atau yang menolak keselamatan itu adalah Hades. Jadi seperti itu dia. Nah, itu banyak sekali dituliskan di dalam Alkitab kita, seperti Tuhan Yesus ketika di sebelahnya berkata, kita melakukan ini karena dosa kita, tapi dia tidak ada kesalahan daripadanya. Guru, Tuhan, kalau kau nanti mati, janganlah lupakan aku. Lalu Yesus berkata apa? Saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku berada di Firdaus. Jadi dia dibenarkan oleh karena imannya pada saat itu. Jadi luar biasa sekali, ya. Jadi Firdaus adalah tempat sementara bagi orang yang akan menerima kekekalan itu, dan Hades adalah juga tempat sementara bagi orang yang akan menerima kesakitan yang kekal pula dalam neraka nantinya. Berarti Pak, kalau dia penempatan sementara, apakah di misalnya Hades, apakah siksaan itu ada juga? Akan sama. Ya, itu adalah gambaran daripada neraka dan gambaran pula daripada surga. Gitu. Jadi jangan main-main dengan hidup. Sekali lagi, ketika masih ada nafas ininya, kita masih bisa bertobat. Kita masih bisa terima keselamatan. Tapi setelah kita nafas ini tidak ada lagi pada kita, it's over. Semua sudah selesai. Tidak ada lagi Tuhan tolong saya, Tuhan tidak ada lagi, sudah terlambat. Seperti itu. Oke. Ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa makna salib, Pak, di kuburan orang Kristen? Nah, untuk menunjukkan identitas bahwasanya yang meninggal ini, ya, almarhum yang meninggal ini adalah orang Kristen, kan begitu. Dibuatlah salib, kan gitu. Walaupun dia entah nggak gerejanya selama hidup atau pas pasca hajanya gereja, tapi pinomat biar tahu, oh ya ini orang Kristen, seperti itu. Jadi nggak ada ngaruh dengan keimanan itu, ya. Nggak jaminan juga orang yang ada salibnya itu adalah orang beriman ketika dia hidup. Jadi saya jadi bertanya, Pak, kenapa kan di kuburan itu pakai salib? Tapi kenapa orang nggak berani di situ? Karena kan orang takut, ya. Di kuburan orang takut, padahal ada salib. Tapi di rumahnya ada salib, dia nggak takut, ya. Kalau saya ditanya, saya tempat paling enak merenung itu adalah di kuburan. Itu mengingatkan saya banyak hal. Jadi saya kalau misalnya beban itu sudah terlalu banyak, saya itu visiting ke kuburan, duduk sendiri, mandangin semua nisan-nisan putih itu, dan akhirnya saya kembali dikuatkan. Someday saya akan begini. Terus sekarang saya hidup, saya harus apa? Nah, ini kembali menguatkan kepada kita. Nah, ya, bagi orang yang takut di kuburan, ya mungkin karena kebanyakan nonton film juga kali, ya, atau cerita-cerita rakyat, ya kan, cerita-cerita yang beredar, angker, namanya tempat orang meninggal begini dan begitu, begini dan begitu. Ya, akhirnya orang pada akhirnya terkontaminasi pikirannya, sehingga menganggap kuburan adalah tempat yang angker gitu. Padahal saya pikir sama aja begitu, nggak gitu-gitu juga lah. Sekarang ini malah kuburan banyak yang cakep tuh, kayak di Taman Eden, ya kan? Kuburan-kuburan yang mahal itu, wah, enak sekali malah, indah sekali malah. Ya, tapi maksud saya, ya itu tadi lah, karena pikiran orang, ngapain di sini sepi dan sebagainya, akhirnya orang malas untuk kuburan begitu. Dan ada ketakutan tersendiri karena banyak yang ditonton, banyak
yang didengar yang tidak bernada positif tentang kuburan tersebut. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Semakin seru saja. Bagaimana pendapat Pak Pendeta tentang akhir zaman? Oke. Maksudnya tentang akhir zaman ini bagaimana? Katakan kalau kita dengar-dengar ini tanda-tanda akhir zaman. Ya. Bagaimana gitu Pak? Tanggapan Bapak tentang Oh, akhir iya. zaman ini? Kalau saya bisa katakan, andai kata sekarang ini ibaratnya dunia ini 1 kali 24 jam. Saya sering sampaikan dimanapun saya melayani. Kita ini sudah sudah di ambang pagi, di ambang matahari itu muncul. Artinya sudah sangat dekat dengan akhir zaman. Karena tanda-tanda dari semua akhir zaman ini mulai tergenang. Nah, karena itu kita harus waspada. Karena firman Tuhan bilang dia akan datang, anak manusia itu datang seperti pencuri di malam hari. Jangan nanti kita di situ Tuhan datang, kita tak bertobat, kita belum terima keselamatan, maut kita nanti terlambat semuanya. Begitu mengerikan apa yang terjadi. Karena apa? Dalam dogmatika kita, saat Tuhan Yesus terlihat di dalam awan kemuliaan itu, maka saat itu kita semua akan terangkat, orang yang benar, orang yang percaya itu, dan kemudian kita akan disingkirkan oleh Tuhan dalam kerajaan awan-awan. Lalu kemudian di sana ketika kita gereja Tuhan diangkat, maka saat itu yang tidak percaya itu tetap tinggal di dunia. Nah, mereka akan mengalami yang namanya masa tribulasi yang kecil, dan kemudian dilanjutkan 3,5 tahun tribulasi yang besar. Artinya masa kesusahan besar. Disitulah antikristus akan muncul. Disitulah penderitaan itu di dalam tidak menyangkali Tuhan Yesus itu akan dibayar dengan penyiksaan yang amat sangat yang dilakukan oleh antikristus. Gitu loh. Nah, kita sudah mengalami penyingkiran gitu loh. Nah, sampai pada akhirnya ketika masa itu selesai, maka Tuhan akan turun kembali bersama-sama dengan kita, dan kemudian terjadilah masa damai 1000 tahun, dan sedikit waktu itu nanti iblis kembali akan dilepaskan, lalu kemudian terjadi lagi penyesatan, dan kemudian terjadi lagi, dikalahkan lagi oleh Tuhan Yesus, dan kemudian pada akhirnya terjadilah penghakiman. Nah, ini sudah sangat dekat kalau melihat tanda-tanda dunia yang menurut dengan Alkitab sudah sangat dekat. Nah, ini corona ini barangkali adalah step awal, akan lebih banyak lagi nanti, mungkin siapa yang tahu 5-10 tahun ke depan virus apa lagi yang lebih mengerikan yang mungkin bisa mengalami kita sehingga dunia pada akhirnya goncang. Selama ini kita khawatir negara-negara besar sampai buat persidangan fakta integritas supaya tidak menggunakan senjata pemusnah massal, nuklir ditahan oleh karena treaty yang dibuat oleh negara-negara besar. Tetapi ternyata bukan nuklir itu yang membuat kita kacau balau. Sesuatu yang tak terlihat, mikroorganisme membuat dunia kacau balau saat sekarang ini. Ekonomi goyang, ya kan? Segala sesuatu menjadi susah karena sesuatu yang nggak nampak. Ini adalah tanda-tanda bagi kita semuanya. Karena itu, ayolah. Saya pikir ambil yang positif. Kalau kita sekarang dihimbau pemerintah untuk lebih banyak di rumah, mari kita merenung, memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya, jadi ini waktu yang baik sebenarnya. Tuhan itu baik buat kita, supaya pada akhirnya ketika Tuhan itu datang, kita adalah orang-orang yang bersiap. Kita adalah, kalau dalam Tuhan Yesus berikan perumpamaan, kita adalah 5 gadis yang bijaksana, yang pelitanya tetap menyala, lalu mempelai pria itu datang dan kita yang menikmati berkat itu bersama-sama. Seperti itu. Ya. Oke Pak, kita lanjut lagi. Nah Pak, bagi gini, ada yang mengatakan ketika seseorang sudah meninggal, aku 2 hari lalu lihat dia loh, masih di situ. Yes. Itu bagaimana Pak? Apakah itu memang dianya atau yang lain? Tapi serupa sama dia gitu. Ini sering kali terjadi. Ini sering sekali. Nah,
saya lewat kesempatan ini ingin memberitahukan buat kita semua. Sekali lagi, ingatlah tidak ada hubungan antara yang hidup dengan yang mati. Saat seseorang itu meninggal, maka dia terpisah dari kehidupan nyata, dunia yang nyata. Rohnya kembali kepada penciptanya. Nah, ada yang bilang, Pak, saya lihat nih, apanya? Bahkan ada yang kesurupan yang mirip dengan yang meninggal itu pula. Gitu. Saya mau bilang, itu bukan roh orang yang meninggal itu, tetapi roh jahat yang menyerupai dia. Ingat, iblis itu king of deceivers katanya. Dia adalah raja penipu. Dia membohongi manusia. Kenapa? Iblis juga tahu. Iblis juga melihat kita. Apa yang jadi kebiasaan orang itu, apa yang menjadi cara jalannya, cara bicara dan sebagainya. Dia tahu itu. Dan dia menyamar menjadi itu. Nah, lalu kemudian apa tujuannya? Goalnya apa? Supaya orang pada akhirnya tidak mengindahkan Tuhan dan lebih mengindahkan roh yang meninggal tadi. Kan udah terjadi pelencengan iman. Ini yang iblis mau lakukan. Jadi tidak pernah ada. Percayalah, tidak ada itu. Nah, iblis itu menipu manusia supaya pada akhirnya kita nggak takut sama Tuhan, kita takutnya sama dia. Nah, jadi ini terjadi banyak penyesatan. Banyak itu kalau baru meninggal, kayaknya itu ada dia tadi di rumahnya, kayaknya aku dengar suara nangisnya dan apanya. Enggak, bukan roh orang yang meninggal itu, tetapi ada roh jahat yang sedang mau menggoncang iman daripada orang-orang. Akhirnya apa? Orang semua ketakutan. Orang semuanya udah hilang kepercayaan. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Saya ingat dulu tahun 80-an, waktu saya masih kecil, ada satu tumbuhan yang habis laris manis. Apa itu? Bambu kuning. Karena waktu itu ada ilmu hitam apa itu namanya, saya kurang lupa. Kolor hijau apa gitu bisa masuk apa. Wah, semua orang katanya penangkalnya bambu kuning. Akhirnya semua orang cari bambu kuning, taruh di atas sotok rumah. Karena ya katanya itu penangkalnya. Ada pula orang katanya, ini karena apa? Oh, digoreng minyak babi. Ditaburin. Persoalannya begini. Kenapa saya bilang ini yang menjadi salah? Kenapa lebih percaya sama bambu kuning daripada Tuhanmu? Kenapa lebih percaya dengan khasiat minyak babi daripada Tuhanmu? Kan ini jadi masalah. Dan itulah tujuan iblis itu menyaru orang yang baru meninggal itu. Ada satu lagi Pak, garam. Garam katanya. Garam kasar. Ya, garam kasar ditaburkan katanya. Banyak sekali. Kemudian ada itu kalau kita, saya pernah ada jemaat kita dulu, suaminya baru meninggal, terus kemudian dia sering merasa dapat gangguan di rumah itu, lalu kemudian karena nggak tertahannya lagi, akhirnya panggil Pak Gembala ya. Saya waktu itu ditelepon, oke, nggak apa-apa, saya dari dulu suka jadi ghostbuster gitu, jadi saya kalau ngelawan roh jahat tuh wajar terus itu gitu. Jadi saya datang ke rumahnya. Saat itu saya terkejut, bukan terkejut karena setan, tapi terkejut karena setiap pintu rumahnya, apa itu tulisannya? Guma lumpang, entah apa, si gambar, si guma, apalah itu dari G itu. Jadi terus saya bilang, kenapa kok harus buat tulisan ini? Katanya itu penangkalan. Aduh, saudara, dengar ini baik. Tuhanmu jauh lebih berkuasa daripada roh apapun. Dan Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita, orang yang percaya. Kenapa masih kau percayakan dirimu dengan minyak babi? Kenapa kau masih percayakan dirimu dengan bambu kuning dan sebagainya, pelepah kelapa dan sebagainya? Tidak. Ketika ada roh jahat, lawan, usir. Kau punya kuasa. Alkitab kita tidak menuliskan bahwasanya hanya pendeta yang punya kuasa itu. Bukan hanya sintua yang punya kuasa itu. Setiap orang yang percaya. Pertanyaannya, Anda orang percaya? Kalau Anda mengaku Anda orang percaya,
Buktikan kuasa Tuhan itu. Lawan roh jahat itu. Usir, tangking dalam nama Yesus. Pasti mereka akan kalah. Karena luar biasa perkataan atau luar biasa kuasa daripada nama Tuhan itu. Jadi itu bukan, jangan bergantung sama bambu kuning tadi. Bambu kuning yang ciptain Tuhan kok. Kenapa harus percaya bambu kuningnya? Tuhan yang dipercayai. Yang ciptakan babi ya Tuhan kok. Masa minyaknya yang kita percaya? Tuhannya. Apa di mana kita percaya? Ya firman-Nya. Usir dengan kebenaran firman yang sudah kau baca, usir dengan kebenaran firman yang sudah kau imani. Seperti itu. Jadi bukan benda-benda dunia, karena itu tidak akan membawa apapun, termasuk salib. Itu cuma di film, Bapak Ibu. Ya, jangan kau pikir nanti ini ya banyak sekali. Kalau dia hamil katanya taruh gunting lah. Kuasa gunting itu apa? Gitu. Ini kemudian salib ditaruh dan sebagainya. Paling biasa Pak, yang paling biasa itu anak kecil. Biar jangan dihisap palasi katanya. Ditaruh belang-belang. Belang, apa batu hitam di kalungnya lah, dibuatlah. Iya. 7 rupa lah. Come on. Tidak ada yang lebih berkuasa dari Tuhan yang kau sembah. Yesus yang kau sembah. Tidak ada. Bukan cerita dongeng, Bapak Ibu. Pelayanan Tuhan Yesus. Karena Injil 4 orang yang menuliskan bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat. Bahkan 1 legion katanya. Ratusan roh jahat. Akhirnya terbang ke babi semuanya. 1000 ekor mati semuanya. Sudah. Terus roh jahat apa yang harus kita hadapi? Nah, engkau diberikan kuasa. Firman Tuhan itu kau praktekkan. Tangki. Dengar ini baik. Ini perlu. Ada orang yang bangga ketika dia bisa melihat roh jahat, setan. Wow, mata perbigu katanya kalau kita orang Batak. Saya mau bilang, pekerjaan iblis yang paling rendah. Pekerjaan iblis yang paling rendah, dengar ya. Pekerjaan iblis yang paling rendah adalah ketika dia menampak-nampakkan dirinya kepada orang. Itu membuktikan apa? Orang yang dinampakkannya itu, imannya itu lemah. Ya. Karena nggak ada keuntungan yang besar dari iblis dengan menampakkan dirinya sama orang. Kalau seandainya sekarang ini kita ketemu sama kuntilanak, apa yang terjadi? Orang yang ketemu sama kuntilanak pasti lari pontang-panting. Wah tolong, kemudian nggak akan ada lagi yang lewat jalan itu karena ada kuntilanak katanya. Terus apa benefit buat iblis? Nggak ada. Makanya sekarang iblis bertransformasi, kita harus lebih ngeri. Kuntilanaknya sekarang versi yang baru. Dengan perempuan berpakaian seksi, perempuan cantik dengan bibir merah, merayu seorang laki-laki untuk jatuh ke dalam dosa. Itu kuntilanak yang serem. Itu praktek iblis yang harus kita waspadai. Jadi kalau nampak setan, ya, itu hal yang biasa. Ya tengking saja. Bisa kejar Pak. Kalau bisa kejar. Nah sekarang pertanyaan sama saya, pertanyaan buat kita semua. Emang ada fakta? Ada orang mati gara-gara roh jahat yang dicekek dengan gajah? Ada faktanya? Nggak ada tuh. Dengar ini baik, kita ini propertinya Tuhan. Nggak bisa dong iblis suka-sukanya sama kita. Ya enggak, tanpa seizin Tuhan. Jadi serem begal malah. Loh iya, kita harus lebih takut sama manusia yang dihinggapi oleh iblis daripada iblis itu sendiri dalam bentuk roh, karena dia tidak akan bisa lakukan apa-apa sama orang percaya. Jadi jangan takut, Bapak Ibu. Mulai sekarang kalau selama ini kau pakai minyak babi, jangan lagi. Kalau pakai bambu kuning, jangan lagi. Percaya sama Tuhan. Pakai garam, jangan lagi. Tak lebih berkuasa itu dari Tuhan. Percaya itu. Dan tidak ada. Ketika kau beriman, dia pun tidak berani memunculkan dirinya. Ini orang benar nih, kacau aku nanti. Kan begitu. Ya takut dia. Tapi kalau kita lemah, ya di situ dia makin garang. Jadi karena itu jangan takut, Bapak Ibu. Ya, saya ingat itu. Saya kadang-kadang suka merenung itu. Apa namanya istilah kalau
dalam folk story, cerita rakyat kan, di suku Batak ini ada begunya yang begu khasnya itu namanya begu ganjang ya. Katanya konon katanya nih kalau begu ganjang itu kalau ditengokin dia makin lama dia makin besar, makin besar, makin besar. Kalau saya rasa itu nggak gitu. Nah, apa yang terjadi pada saat orang ketemu dengan begu ganjang tadi? Dia ketakutan. Saat dia ketakutan dia merasa dirinya itu udah jadi kerdil dan setan itu sepertinya berkuasa. Nah ini yang kita harus hindari. Sama kayak orang lewat kuburan, ada bunyi sasak-sasak, ih kursi setan, makin cepat jalan kita, makin cepat jalan kita, makin cepat jalan kita, sampai akhirnya mungkin kita jatuh pingsan. Padahal belum tentu ada apa-apa. Jadi jangan takut, karena iblis juga hidup dan makan dari ketakutan. Jadi jangan kasih makan iblis, karena itu jangan takut. Sehingga pada akhirnya apa? Engkau jauh lebih berharga, engkau jauh lebih terhormat. Tuhan nggak mati untuk iblis, tapi Tuhan mati untuk engkau sangat berharga bagi Tuhan. Karena itu tunjukkan kuasa Tuhan itu. Dengan apa? Beriman. Kita lebih hebat, kita lebih mulia. Kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Iblis nggak ada kuasanya sementara. Itu dia. Jadi Pak, bagaimana dengan orang-orang yang katanya ini sering juga di keluarga saya, Ya. sudah lama nggak diziarahi, Iya. jadi datang ke mimpi suruh ziarah, itu bagaimana Pak? sama. Sekali lagi, nggak ada hubungan antara yang hidup dengan yang mati. Nah kalau pada saat itu jaralah kau, enggak, mungkin kita sudah rindu. Dan akhirnya kamuflasenya bunga tidur kita itu seolah-olah yang meninggal itu yang memanggil kita. Padahal kita di alam sadar kita gitu loh, kita sudah rindu dan ada perasaan bersalah buat kita sudah lama tidak menziarahi orang yang kita kasihi yang sudah pergi mendului kita gitu loh. Nah sekali lagi tidak ada urusannya. Bukan orang percaya yang manggil-manggil, atau bisa juga mungkin ya setan tadi gitu loh, dan kita menuruti apa kata setan tersebut. Seperti itu. Jadi itu fenomena-fenomena yang banyak juga. Kalau Pak aku udah disuruh aku untuk ziarah dan sebagainya, enggak. Kalau kita ikuti hanya gara-gara itu, maka kita sama, artinya kalau saudara kita Muslim katakan kita musyrik juga, masa kita percaya apa perkataan setan. Yang kita lakukan adalah ya udah, saya mau udah lama juga nggak ziarah, juga nggak ada salahnya gitu. Mungkin kita rindu, mungkin kita sudah ada perasaan bersalah karena mungkin kuburannya sudah tidak terawat, jadi kita merasa bersalah untuk tidak membersihkannya. Jadi seperti itu. Nggak ada, bukan karena yang roh orang yang mati itu yang manggil-manggil kita untuk datang di dia. Sampai sekali nggak ada urusannya. Oke Pak. Iya. Kita lihat. Ya, kita lihat lagi. Apakah masih ada pertanyaan? Nah, ada nih Pak. Nah, saya mau tanya Pak Pendeta. Mengapa kita selaku manusia pernah merasa tertimpa setan waktu tidur? Apakah itu memang setan atau gimana Pak? Oke. Jadi kalau di dalam dunia kedokteran ya ada yang namanya sleep paralysis. Jadi kalau tanya sama dokter, maka dokter akan bilang itu sleep paralysis. Kamu mengalami sindrom sleep paralysis, katanya. Ada beberapa saraf kita yang tidak berfungsi dengan baik pada saat kita tertidur itu. Nah, tapi kalau tanya sama dukun, ya ketimpa hantu. Atau kita yang terbiasa dalam apa, ya ketimpa. Sekarang begini, dengar ya. Ketimpa, ini perkataan ketimpa sama hantu nih ya. Kan gitu. Kalau ketimpa sama hantu berarti kan nyatu nih ya. Iya. Ya kan gitu kan, digumuli sama hantu tersebut kan begitu ya, digumuli sama hantu. Orang yang sudah termatrai dengan darah Kristus takkan bisa dihinggapi. Oke? Karena kita sama, saya contohkan begini, sama seperti belut. Belut itu di sawah itu berlumpur. Tapi kalau kita tangkap belut itu nyaris nggak ada kotoran atau lumpurnya. Kenapa? Karena ada lendir yang menutup dia.
Nah, orang percaya, kenapa kita berani mengusir roh jahat? Tanpa takut roh jahat itu akan menyerang kepada kita. Karena kita tahu kita sudah punya materai. Kita ini properti Tuhan Yesus. Gitu loh. Yang setan itu gak akan bisa mendekati kita. Nah, jadi kalau ada orang tidur terus, orang percaya terus ketimpaan tuh, di mana materainya? Di mana dia kuasa Kristus? Bayangkan. Jadi kuasa itu bukan saat kita tidur lalu off. Dimanapun dalam posisi apapun orang percaya itu, materai itu akan terus ada dan dia akan terus bersinar. Jadi tidak akan bisa kuasa kegelapan merasuki dia. Nah, apalagi begini, saya mau tegaskan juga, kalau ditanya pada saya, orang percaya bisa nggak kerasukan? Saya bilang, kalau ada orang percaya masih kerasukan, you belum percaya, you belum lahir baru. Gitu. Karena saya teramat percaya materai Kristus itu tidak akan bisa disusupi oleh iblis. Tidak bisa. Sama Bapak Ibu, kalau nonton film-film Cina yang dulu yang dulu vampir itu Cina itu, ya kan? Kalau suhu-suhunya itu udah membuat lingkaran seret katanya gitu, dan kemudian dia kalau ada dalam lingkaran itu nggak akan bisa vampirnya itu masuk ke dia. Nah, kita begitu. Kenapa kita tidak boleh takut sama mereka? Karena kita sudah tercover oleh darah Kristus. Kita sudah dibasuh, disucikan oleh darah Kristus, dan itu menjadi penanda iblis tidak bisa. Makanya Petrus katakan apa? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, tapi dia sudah tidak punya kuasa. Giginya sudah ompong, tampangnya yang seram, tapi menyakiti udah nggak bisa sama orang percaya. Gimana giginya ompong walaupun dia singa, nggak akan bisa menyakiti kita. Iblis seperti itu, boleh wajah dia mungkin menunjukkan gundruwo, kuntilanak, apalah namanya itu gitu loh. Tapi dia tidak bisa berkuasa atas orang yang sudah dimateraikan oleh darah Kristus, yang sudah dibasuh oleh darah Kristus. Ini luar biasanya kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Makanya Paulus kemanapun dia nggak pernah takut, kemanapun dia berjalan, karena dia tahu pada dia ada kuasa. Kuasa untuk apa? Mengusir roh-roh jahat. Karena darah Kristus yang sudah membasuh kita. Seperti itu dia. Oke, Pak. Oke, kita lihat masih ada pertanyaan apa tidak? Ya. Agak tinggi animonya ya kalau masalah kemudian sekali. Karena ada yang percaya dengan cerita-cerita mereka tadi. Ya. Saya pikir itu perlu kami kita luruskan ya. Nah, sepertinya tidak ada lagi, Pak. Oke. Jadi, mungkin dalam menutup ini, Bapak Ibu, ingat ini Pak. Engkau dan saya adalah ciptaan yang sangat mulia, yang Tuhan sangat kasih. Ingat, tanamkan di dalam hatimu. Kristus mati untuk umat manusia, bukan setan. Ya? Artinya apa? Kita jauh berharga daripada setan itu. Karena itu kenapa engkau harus takut dengan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Dan ingat ini baik, untuk menafikan enggak ada mereka itu juga salah. Roh jahat itu ada. Iblis itu punya kuasa, ya, tapi tidak akan bisa berkuasa atas kita. Sebab kita sudah dimateraikan oleh darah Kristus. Karena itu jangan jadi orang-orang yang takut, menghindar dan lari ketika ada kita menghadapi kuasa-kuasa roh jahat yang bermanifestasi. Justru kita tunjukkan kita punya kuasa. Tunjukkan kalau engkau adalah orang percaya. Dengan apa? Ya dengan ini. Dengan kuasa ketika kau berani untuk mengusir roh-roh jahat itu. Saya ingat apa kata ketika Yesus melepas 70 murid-muridnya dan kemudian mereka kembali. Nah, kemudian mereka banyak bersaksi, kami mengusir setan dalam namamu Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang, berbahagialah engkau. Bukan karena setan tunduk atasmu, tetapi itu adalah tanda bagimu bahwasanya namamu sudah tercatat di sorga. You mau tahu Anda orang yang sudah diselamatkan atau tidak? Coba usir roh jahat, kalahkan dia. Dan ketika engkau punya kuasa,
Tuhan bilang berbahagialah, namamu sudah tercatat dalam buku kehidupan. Saudara, tidak ada alasan buat kita buta. Jangan mau dibodohi oleh iblis. Jangan mau dibohongi oleh iblis. Tuhanmu, Tuhan yang kusembah, jauh lebih berkuasa dari apapun itu. Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Ngapain dia sampai harus kerajaan maut? Dia mengalahkan maut. Yang punya maut, penguasa maut, dia setan, iblis. Sudah dikalahkan. Dia bangkit kembali, membawa kemenangan itu. Dan kemenangan itu diberikan sama kita bagi yang percaya. Nah, kita masih takut lagi. Hello, you are in the winning team. Kamu ada dalam tim yang menang. Kalau kita sama seperti kita kalau main bola, di tim kita ada Lionel Messi penyerangnya, kemudian ada Cristiano Ronaldo wingnya, kemudian defendernya ada si Vertonghen contohnya, atau Kompany, atau si Van Dijk di belakang, kemudian kipernya ada si Donnarumma di belakang. Kita ada dalam tim itu. Lalu ketika kita menghadapi kesebelasan yang tarkam itu, kita masih jadi takut. Maka yang bodoh kita. Kemenangan jadi milik kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Jangan percayakan imanmu kepada bambu kuning. Jangan percayakan imanmu sama minyak babi ataupun garam atau apapun itu. Ingat, kau punya iman. Tuhanmu jauh lebih hebat. Tuhanmu jauh lebih berkuasa. Firman Tuhan harus kau buktikan dengan melawan roh-roh jahat. Ya, jadi itu harapan saya. Kiranya boleh menjadi berkat. Tanya jawab kita. Apa ada yang lain kira-kira? Oke, ya. Jadi itu harapan saya. Jangan mau tertipu oleh roh-roh jahat itu. Sekali lagi, tidak ada hubungan antara yang hidup dan yang mati. Ketika kita hidup, disitulah kita bisa menerima keselamatan. Ketika kita mati, maka sudah tidak ada lagi hubungan dengan yang masih hidup. Kalau ada yang menyerupai, itu adalah kuasa-kuasa kegelapan ataupun roh-roh jahat. Jangan tertipu dengan itu. Jangan mau tertipu dengan itu. Dan jangan jadi takut karena itu. Karena engkau bercahaya oleh karena darah Kristus. Itu saja. Kiranya penjelasan hari ini boleh menguatkan kita. Kiranya penjelasan hari ini akan semakin mencerahkan kita akan pengetahuan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak. Ya, sharingnya bermanfaat sekali ya bagi saya, ya juga bagi Bapak Ibu mungkin. Ya, oke. Terima kasih sudah menyaksikan program Tanya Jawab kita. Kita sambung program kita ini di minggu depan. Temanya nanti saya kirimkan kembali ya, apa tema yang menarik yang kita angkat. Kalau bisa yang trending topik akan kita angkat. Ya, sampai jumpa lagi Bapak Ibu di minggu depan. Shalom dari kami. Tuhan Yesus memberkati.